Loh, saya bilang, ini kayaknya jadi anggota DPR saya ini. Gitu. Kenapa kakak setia? Saya setia dengan Demokrat. Dari PAW 2008 sampai dengan 2014 saya termuda. 4 periode ya, kalau total hitungannya ya. Itu kakak merasa by design, by nasab, atau by nasib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun sahabat-sahabat Begesah berada. Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Di masa pandemi ini, jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan setiap selesai habis aktivitas apapun. Jumpa lagi kita di Begesah. Kali ini kita menemui narasumber kembali ini, masih berhubungan dengan politik lagi, masih juga bersama seorang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun siapa dia? Saya ucapkan terima kasih nih kepada para penonton yang sudah mensubscribe channel ini, dan bagi yang belum, jangan lupa di subscribe, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kami lebih semangat nih untuk mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa tinggalkan jejak like, share, atau komen di kolom komentar. Oke, tak perlu panjang lebar. Di sebelah saya sudah ada narasumber ganteng, berpeci, berdasi. Tapi untuk lebih enak kita begesah kak ini kak. Bisa tidak tolong dibuka ini kak? Oke. Oke, baik. Nah, kan kelihatan ganteng kak? Ah. Ganteng kan? Makasih. Oke. Kak, silakan kak perkenalkan diri kak supaya penonton Begesah ini tahu kak. Baik. Terima kasih Adinda Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah. Hari ini saya Yopi Sahrudin, seperti yang disampaikan oleh Adinda Wiwin tadi, merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya dari fraksi Demokrat. Sosok Kak Yopi ini menarik, karena kalau ibarat kata besi kak sudah karatan ya kak. Karena lama juga di DPRD ini. Kalau boleh tahu kak ya, kakak itu bersinggungan dengan dunia politik ini kapan tepatnya, dan atau mengenal, dan siapa yang mengenalkan waktu itu? Oh iya, baik, terima kasih Dinda. Jadi dulu setelah kuliah, alhamdulillah meskipun di barisan belakang, saya selalu ini tertarik untuk belajar cara berorganisasi kan, seperti itu. Tapi di dunia politik setelah tamat kuliah 2021 bergelut. Pada saat itu Oku masih gabung, 2001. masih Oku Raya ya. 2001 nih. Ya, saya tertarik dengan 2003 tertarik dengan kibaran Partai Demokrat dan Partai Demokrat Bersatu pada saat itu. Jadi kalau terah politik, pengurusan di partai ini katakanlah organisasi partai memang dari kakek dan bapak sudah jadi pengurus salah satu partai politik di kita ini di Indonesia pada saat itu. Orde Baru. Iya, pada zaman Orde Baru. Pada saat itu kan cuma 3 partai. Namun setelah mengikuti pas kuliah 2002, 2003, pada saat itu lahir banyak partai politik. Saya agak tertarik dengan salah satu partai politik. Itu Demokrat tadi? Salah satunya, belum di Demokrat awalnya, tapi Partai Demokrat Bersatu. Jadi saya langsung mendaftar ke Partai Demokrat Bersatu. Itu waktu kuliah di mana dulu? Di Bina Dharma, saya alumni Bina Dharma. Fakultas? Fakultas Manajemen. Manajemen. Nah. Oh, manajemen kok tertarik politik? Manajemen informatika. Itulah dalam perjalanan. Jadi mungkin sesuai dengan moto saya pada saat itu, saya Bengawan Solo. Artinya selalu ingin belajar. Berikut di sini juga kita selalu ingin belajar, kan, mengalir, itu kan. Jadi kembali lagi ke pada saat itu, partai pertama yang saya pilih pada saat itu PDB. Karena di jargon kami pada saat itu Pak SBY. PDB itu apa panjangannya? Partai Demokrat Bersatu. Belum jadi Demokrat? Belum, memang 2 partai. Demokrat lain pada saat itu. Oh, Demokrat lain. Demokrat tapi SBY dari situ. Tapi SBY di dua partai ini jargon Pak SBY. Yang merupakan simbol partai itu Pak SBY kan. Yang jadi apa namanya? Ikonnya partai ini Pak SBY. Tapi kami Oku sudah berkibar pada saat itu Partai Demokrat Bersatu. Dalam perjalanan Partai Demokrat Bersatu
tidak lulus verifikasi. Oh. Tapi tetap ada Demokrat, sehingga rame-rame hampir 95% pengurus Partai Demokrat Bersatu pada saat itu kembali ke Partai Demokrat. Itulah mengawali karir kita. Oh. Tapi aku masih bersatu pada saat Itu untuk ikut pemilu di 2024. 2004. Waktu itu. Iya. Jadi PDB tidak lolos verifikasi, menjelma menjadi PD. PD Dengan logo bergabunglah di Partai Mercy Demokrat. sekarang ini. Iya, betul sekali. Nah, itu usia Kak Yopi berapa waktu itu? Pada saat itu baru 23 tahun, 22 tahun. Belum nikah, Belum. baru tamat kuliah. Baru tamat kuliah. Waktu zaman kuliah dulu memang aktif sebagai aktivis atau bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan bahwa pas dari kuliah, kalau di sekolah kan kita ya paling OSIS pada saat itu, tidak pula terlalu aktif. Tapi pas masuk di perguruan tinggi, alhamdulillah lumayan hobi bergaul, cari teman yang banyak pada saat itu, sehingga sedikit banyak kami belajar di organisasi, di kampus paling tidak pada saat itu. Sehingga dari sana ketertarikan untuk belajar terus organisasi sampai dengan tamat kuliah. Dan pada saat belum lama tamat kuliah, lahirlah Partai Demokrat. Pada saat itu Partai Demokrat Bersatu kami mempelajari, jadi sungguh karena belum juga terlalu mengerti kepartaian, walaupun orang tua pengurus salah satu partai pada saat itu kan, tapi Pak SBY yang membuat saya sangat tertarik Ingin untuk ikut masuk partai pada saat itu, karena membaca biografi sejarah Pak SBY, dan ternyata juga beliau pernah menjadi Pangdam II Sriwijaya Sumatera Selatan. Sehingga kami tertarik dan mendaftarkanlah kami menjadi salah satu menjadi anggota Partai Demokrat Bersatu pada saat itu. Oke, sampai ke Partai Demokrat. Sampai ke Partai Demokrat. Dan pencalekan di 2024. 2024. Artinya ketertarikan kakak di dunia politik ini memang dari diri kakak Dari sendiri. sendiri, ya. Oh, karena aktif berorganisasi juga ya. Untung berorganisasi. Kan ini aktif di dunia Ya, malam ini, Kak. Ya. Oke. Nah, itu di 2024 artinya kakak maju nih. Maju. Nomor berapa waktu itu? Alhamdulillah. Jadi pada saat 2024, ini kan pas 2022 dengan sampai ke 2024, Oku kan masih bergabung. Setelah 2003, 2002 itu daerah otonomi baru disahkan, sehingga Oku gabung, Oku terpecah. Menjadi 3. Dimekarkan menjadi 3, Oku Selatan dan Oku Indo. Nomor urut pada saat itu sudah dibuka pendaftaran calon legislatif. Tapi sekian kali berubah. Tapi tanpa dapil pada saat itu. Tanpa dapil. Tapi waktu Oku gabung, Oke. jadi berurut, nomor urut dengan panjang pada saat itu. Saya sempat nomor urut sampai dengan, kalau tidak salah, sekitar 50 atau 60-an pada saat itu. Pada saat Oku, iya. Dalam satu partai? Dalam satu partai itu. Pada saat Oku masih gabung, tapi kan. Perkembangannya Oku menjadi 3 bagian, dimekarkan menjadi 3, Oku Selatan, Oku, dan Oku Timur kan, sehingga ditata ulanglah caleg tersebut. Setelah dimekarkan, kita itu pada saat itu dapil 3 kalau tidak salah, awal sekali dapil 3 yang di kecamatan kita Lengkiti, dan itu pun juga saya sempat berapa kali berubah nomor urut, sehingga finishing pada akhirnya hanya kami berempat yang ditetapkan sebagai calon tetap dari Partai Demokrat dapil 3. 4 caleg? 4 caleg. Yang pertama pada saat itu Ibu Eli Fitriani, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Ibu Yuli Astuti, dan keempat itu Pak Himdi Hasim. Itu pada saat itu. Dan alhamdulillah meskipun kursi terakhir pada saat itu Demokrat berhasil dapat 1 kursi di dapil di dapil kami. Secara keseluruhan pemilunya waktu itu berapa kursi? Kalau tidak salah di dapil 3 itu 9 atau 10 kalau tidak salah. Enggak, di periode itu 8 kalau tidak berhasil salah. mendudukkan berapa orang? 3 ya? 2, mohon maaf, salah 2. Berarti Jadi Ibu Eli tadi dengan Ibu Eli dengan saudara Parwanto pada saat itu. Oh. Dari dapil 1 Parwanto, dari dapil 3 Ibu Eli, dapil 2 kosong Batu Raja Barat. Berarti yang peserta yang anggota DPRD di periode 99 ya? 99 2024
2004 Itu masih Okuraya. Okuraya. Oh, masih Okuraya. Masih Okuraya. Oh, proses untuk Iya. setelah di pertengahan ada Pemekaran kabupaten. pemekaran, barulah itu tadi. Baru di tata ulang. Berapa kursi kan. total waktu itu? 2004 untuk di Okuraya? 2004 untuk Oku sudah pemekaran pada saat itu 30 kursi. Belum 35 ya? Belum 35. Untuk Dapil Lengkiti tetap sama seperti sekarang? Dapil Lengkiti Wilayahnya? Lengkiti, dulu Lengkiti, Soso, Hulugan, iya tetap sama. Tetap sama, oke. Tetap Hanya sama. beda nomor saja ya? Betul. Beda sistem juga. Karena pada saat pemilu 2024, caleg terpilih itu nomor urut. Oke. Nomor urut, bukan suara terbanyak. Jadi posisi kakak waktu pilek di 2024 nomor? Nomor 2. Nomor 2? Iya, tapi alhamdulillah kita penyumbang suara terbanyak pada saat Penyumbang itu. suara terbanyak? Iya, alhamdulillah. Kalah hanya karena gara-gara nomor urut? Betul. Padahal kalau tidak sesuai nomor urut jadi gak ya? Jadi, Oke. kalau caleg mendapatkan yang jadi itu berdasarkan suara terbanyak, alhamdulillah kita sebenarnya yang jadi. Itu mohon maaf kak, kalau boleh tahu ya, Iya. pakai duit gak? Kalau pada saat itu tidak ada yang namanya money politik, karena pada saat itu kan semua sama partai. Kayaknya nyalek pada saat itu hanya model kalender, baju kaos, sih seperti dan sosialisasi kita kan, itu kan. Seingat kakak habis berapa? Kalau boleh tahu. Oh, untuk operasional lupa kayaknya 2024. Tapi tentu ada untuk operasional Ada ya? dan tim segala macam. Mensupport semua keluarganya? Alhamdulillah keluarga mensupport. Posisi Iya. bujang waktu itu ya? Karena posisi bujang saya juga baru tamat kuliah kan, jadi belum tahu apa-apa. Jadi mutlak pada saat itu kalau untuk finansial dan apa-apa itu dukungan keluarga semua. Terus katanya kabarnya di periode itu juga kakak duduk juga pada akhirnya, walaupun menggantikan orang, benar tidak? Betul, betul. Jadi sebenarnya pada saat itu 2024, 2009, periode 2004-2009, alhamdulillah ini jadi cerita, Win. Ya, tidak apa-apa. Jadi pada tanggal 26 Oktober 2008 itu saya menikah. Setelah menikah, tidak lama dari resepsi pernikahan kami yang dilaksanakan di Palembang, saya mendapat surat dari partai, dari Demokrat. Surat perintah pada saat itu, intinya menyuruh kita bersiap-siap untuk pengganti antar waktu, saudara Eli Fitriani. Terus saya bilang, ini kayaknya jadi anggota DPR saya ini, gitu. Karena belum lama dari nikah kan. Waduh, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi saya anggap hadiah pernikahan pada saat itu sebenarnya kan itu. Tapi di sisi lain kami juga heran sesungguhnya apa yang terjadi sehingga Eli Fitriani di PAW. Ternyata beliau berbeda pandangan untuk menghadapi 2009 dan beliau pindah partai politik untuk mencalonkan diri lagi 2009. Jadi dilantiknya persisnya kapan itu? Dilantik persisnya 1 Desember 2008. Oh, berarti persisnya. menjalankan sisa masa jabatan satu Kurang tahun lebih dikit lah ya. Iya, karena masa jabatan tetap sama dengan seperti sekarang, Win, bahwa masa jabatan itu terhitung 16 Agustus. Jadi kurang lebih 1 Desember itu sekitar 8-9 bulan kurang lebih saya menjabat pada periode. Tapi tidak lama dari saya dilantik itu sudah juga hangat dengan kontestasi pemilu 2009. Itu kan 2009. Setelah dilantik April 2009 itu sudah dilaksanakan pemilihan. Pileg lagi. Itu kan. Dan berusahalah pada saat itu. Oke. Dan maju lagi di Demokrat. Maju lagi dari Demokrat. 2009 ke 2014. 2014 ke 2019. 2019 2024. Iya. Jadi totalnya berapa, Pak? 1 kali PAW, 3 kali periode dilantik. Insya Allah dengan kuasa dan insya Allah dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah periode ini akan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan mohon doa dari semua juga agar tetap amanah untuk menjalankan periode ini sampai 2024 mendatang. 3 periode dilantik, 1 PAW. 1 kali Artinya PAW. 3 periode lebih ya. Iya. 4 periode lah bisa dikatakan. Iya, 4 periode. Tapi guru canda saya sama teman-teman sebenarnya yang lebih pas bukan 4 periode, tapi 4 kali dilantik. 4 kali dilantik. Seperti itu. Itu dari Demokrat semua, Kak? Demokrat. Kenapa Kakak setia? Saya setia dengan Demokrat. Kenapa? Jadi ini
partai politik sebenarnya sesungguhnya semuanya baik, Win. Platformnya bagus. Jadi saya anggap Partai Demokrat ini luar biasa bagi saya. Saya sejalan dengan arah visi dan misi dan platform partai, dan juga militansi saya selaku kader untuk berbuat banyak dengan masyarakat. Ini juga mendapat dukungan penuh dari Partai Demokrat. Untuk saya bertahan di Partai Demokrat jelas sekali, karena selain dari ucapan terima kasih, saya juga menyadari bahwa mungkin selama ini orang tidak tahu Yopi Saharudin. Tapi karena Demokrat orang jadi tahu Yopi Saharudin. Kan seperti itu. Salah satu, meskipun jadi anggota DPR tidak cukup dengan partai. Iya, harus tetap dukungan real dari masyarakat. Kalau kita ke belakang lagi nih Kak, artinya keterpilihan Kakak waktu menggantikan Ibu Eli di periode 2004-2009 itu bisa dikatakan Kakak sebagai anggota DPR termuda nih? Iya. Untuk pertama kalinya? Betul. Anggota DPR termuda pada saat itu. Jadi 2004-2009 pas penggantian antara waktu 1 Desember 2008 setelah dilantik dari 30 anggota DPRD, saya sangat termuda pada saat itu. Karena selisih jeda saya perhatikan sekitar yang termuda 1970 dan 1969. Saya 1981 pada saat itu. Dan ini terus cerita. Pada saat 2009, kalau 2004-2009 ini sistem pemilihan 2004 kan suara terbanyak, Win. Nomor urut, mohon maaf. Nomor urut, mohon maaf. 2009 alhamdulillah pada saat itu berubah sistem. Artinya caleg terpilih itu berdasarkan dengan perolehan caleg suara terbanyak. Padahal saya pada saat 2009 mencalonkan diri kembali di partai yang sama, yaitu Demokrat. Saya tetap dapat nomor urut 2. Itu. Saya tetap dapat nomor urut 2. Tapi suara? Alhamdulillah saya memperoleh suara terbanyak. Sehingga pada saat itu saya juga ditetapkan berdasarkan rapat pleno KPU kan, ditetapkan sebagai caleg terpilih. Dan seterusnya 2014 dan terakhir 2019 kemarin alhamdulillah terpilih lagi dengan caleg suara terbanyak. Tapi perbedaan 2004, 2009 dua kali ini pemilu, Win, saya dapat nomor urut 2. 2014 dan 2019 alhamdulillah saya mendapat nomor urut 1 dan juga suara terbanyak. Itu di 2009-2014 berapa kursi Demokrat sama 2014 ke 2019? Ya, 2004-2009 Demokrat mendapat 2 kursi dari 3 dapil. 2009, ya, iya, sudah dapil. Sudah oku ya? Kan sudah oku. Karena oku sudah 3, oku Induk, oku Selatan, oku Timur. 2009-2014 alhamdulillah setiap dapil terisi. Jadi dapat 3 kursi. Iya. Itu tetap 3 dapil. Belum dapat pimpinan nih? Sudah. Waktu 2009-2014 sudah dapat pimpinan. Pada saat itu kita ketua Demokrat kan Ibu Indrawati dan beliau juga terpilih dan alhamdulillah beliau memposisi wakil ketua 2. Iya. Di posisi beliau wakil ketua 2 pada saat itu. 2014, 2019 alhamdulillah kami juga sama-sama terpilih. Ini jadi 4 dapil dan setiap dapil pun alhamdulillah terisi. Jadi 4 kursi. 4 kursi. Dan juga bersyukur kami pada saat itu Demokrat naik jadi wakil ketua 1 pada saat itu. Dari periode sebelumnya wakil ketua 2 di pimpinan DPRD, periode 2009-2014 ini wakil ketua 1. Periode ini? Nah, agak menurun dikit. 2014-19 wakil ketua 1 kan. 2019-2024 ya karena mungkin perputaran pemilu dari 4 dapil kami hanya bersisa 3 kursi, 1 dapil tidak terwakili. Dapil mana itu yang kosong? Dapil 3 yang kosong. Batu Raja Barat. Batu Raja Barat, Lubuk Batang, itu yang kosong. Nah, rekor kakak waktu termuda itu terpecahkan sekarang ini ya? Terpecahkan. Jadi saya dari PAW, Adinda, dari PAW 2008 sampai dengan 2014 saya termuda. 2009 saya terpilih kembali dengan sistem suara terbanyak pada saat itu, saya tetap termuda. 2009-2014.
2014, 2019 saya di dapat lebih muda lagi dari kita. Pada saat itu yang sekarang alhamdulillah Adinda Yudi Purnadugraha ini duduk sebagai wakil ketua 1 di PBOku. Usianya berapa waktu kakak termuda? 2009 ya, 27 tahun. Waktu itu kakak pada saat itu ya. Yang rekor pecahnya 20 berapa? Yudi kalau tidak salah 22 ya. 22. Iya. 22 tahun. Okay. 2014 kan? 2019 Yudi juga dipecahkan rekornya oleh saudara Yolandri Pratama Putra. Seperti itu. Kak, kehidupan kakak, karir kakak di politik ini kak ya bisa dikatakan hebat lah. 4 periode ya. Kalau total hitungannya ya. Itu kakak merasa by design, by nasab, atau by nasib? Jadi mungkin semuanya berupa paduan mungkin kan. Paduan? Desain kita sebagai manusia pasti ada rencana seperti itu. Rencana pribadi, bahkan rencana Tuhan seperti itu kan, keluarga. Nasib juga tidak bisa terlepaskan, tapi ikhtiar mungkin tetap nomor 1. Karena seperti kata orang banyak sekarang, nasib juga harus dijemput. Gitu kan. Jadi tidak bisa kita berdiam diri di rumah hanya menunggu nasib seperti itu kan. Jadi tetap dengan ikhtiar, doa. Dan alhamdulillah atas izin dan berkah Allah Subhanahu wa taala saya masih di sini memegang amanah masyarakat kan. Sembari terus belajar untuk lebih baik, sembari terus belajar untuk memposisikan diri yang memang benar-benar mewakili masyarakat, itu kan. Nasab juga ada? Nasab tentu mungkin, tapi detailnya seperti ya, tapi ada juga tadi kan karena ke politik tadi ayah Kasamakas tadi. Oh itu kan? Ya, setelah itu tadi. Nasab ya jelas. Tadi sudah sampaikan bahwa tapi yang duduk di anggota dewan belum pernah ada keluarga? Belum pernah ada. Tapi yang main politik sudah ada? Sudah ada. Oke, ada juga main nasab. Kalau yang duduk jadi anggota DPRD dari sepupu-sepupu kakek, katakanlah kalau Mindo ini kan 2 baladi kakek, 2 baladi nenek itu sudah ada. Tapi secara langsung garis keturunan dari kakek langsung, kakek kandung, bapak kandung itu baru saya. Ya. Apa sih kak yang menjadi rahasia kakak sehingga bertahan di 4 kali pelantikan ini? Sebelum kakak jawab, apakah memang kakak nih di daerah kakak yang paling lama menjadi anggota DPRD? Ada tidak sebelumnya? Belum ada. Tapi 3 periode ada? 3 periode ada. Tapi yang seperempatnya tadi yang belum ada. Jadi bisa dikatakan ini paling? Iya, paling lama. Kalau untuk pelantikan paling banyak saya, alhamdulillah seperti itu. Apa yang jadi rahasianya kak? Sebetulnya tidak ada rahasia. Tadi sudah saya sampaikan moto saya Bengawan Solo mengalir terus, tapi saya tidak letih untuk belajar kan. Untuk belajar, untuk berusaha untuk lebih baik dengan masyarakat juga saya apa adanya seperti itu kan. Kita tidak bisa bersandiwara ataupun berskenario, tidak bisa hitam dikatakan putih atau putih dikatakan hitam. Masyarakat akan tahu. Jadi kita berusaha apa adanya dan inilah saya. Silakan masyarakat menilai. Tentu dalam perjuangan, dalam ikhtiar untuk menjadi seorang legislatif bukan mudah, Dinda. Di masyarakat perjuangannya demikian rupa kan, terlebih dari apapun di belakang kita sehingga kita bisa sampai di sini tentunya atas dasar kepercayaan masyarakat. Dan ini saya berpegang teguh sedapat mungkin akan saya pegang seperti itu. Dan insya Allah karena dari komit pribadi janji kepada diri sendiri, insya Allah akan selalu berusaha berbuat semaksimal mungkin yang dapat saya lakukan. Basis Anda sendiri di mana kak? Lengkiti? Ya, kalau kelahiran saya ini 4 Mei 1981 itu di Tanjung Lengkayap. Tanjung Lengkayap, Kecamatan Lengkiti. Tapi kalau asal mutlak kakek kandung saya dari sebelah bapak ini asal Gedung Pekuwon. Nenek, ibu bapak ini berasal dari Tualang. Tapi kami berdomisili dan berumah di desa Tanjung Lengkayap. Nah, jadi katakanlah karena di sini asal, kalau budaya kami Lengkiti, Daya, ini katakan ada semacam jurai. Jurai ini kan, kalau dari garis keturunan saya ambil dari Lengkiti. Karena jurai saya di sana. Makanya dengan Bismillahirrahmanirrahim saya berjuang dari
daerah pemilihan Lengkiti yang mengikut sertakan Kecamatan Lengkiti. Artinya waktu kakak kecil, waktu kakak sekolah, waktu kakak kuliah, memang orang tua menetap di situ. Iya. Ya. Iya, betul. Ketika ya berkeluarga dan jadilah mungkin kakak tinggal pindah di sini. Iya, tapi bapak setengah umur memang di Lengkiti, tapi semenjak tahun 90 karena usaha bapak juga menuntut bapak pindah hijrah ke Batu Raja, kami berumah di Batu Raja, namun tetap ada tempat, ada rumah di desa kan, di Lengkayap, Tanjung Lengkayap, dan karena jarak kurang lebih 30 kilo bukan hal yang susah untuk kita pulang pergi ke desa kan. Jadi masih sering, masih hampir tidak katik perbedaan lah. Lengkayap sama Batu Raja. Hampir bisa dikatakan kakaknya sudah terkenal dong daerah situ. Mungkin nggak ada yang kenal, nggak ada yang nggak kenal sama Kak Yopi ya? Entah juga kalau sejauh itu, tapi mungkin kalau yang pasti sebaya, insya Allah tahu seperti itu, kebanyakan tahu. Cuman kalau mau nggak ada yang kenal, saya agak ini menyebutkan seperti itu. Tapi kalau sebaya ke atas, kira-kira di umur 35 ke atas, insya Allah tahu, meskipun belum meskipun belum lihat orangnya, tapi insya Allah tahu nama gitu. Sejauh ini Kak, ya apa sih Kak kalau boleh dibeberkan yang telah kakak kontribusi yang telah kakak berikan ke daerah kakak itu apa saja kalau boleh dibeberkan lah? Iya. Jadi di sini Adinda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kan, artinya yang berkaitan dengan jabatan kan, karena saya menyadari bahwa kita lahir dari orang banyak, yaitu pilihan tadi kan. Itu kan. Jadi tentu kedua arus ini harus saling berkontribusi. Apa yang bisa dikontribusikan di dalam sini salah satunya pada saat pembahasan APBD maupun keluhan dari pembangunan dan juga non pembangunan seperti itu. Apapun yang bisa disampaikan dengan sini, kami, bukan saya sendiri yang lahir dari Dapil 2, kemarin kalau tidak salah 9 kursi kan, pemilu terakhir, ini tentu berkomitmen yang sama. Nah, tapi nilai plus atau penilaian terkait dengan hal itu, kontribusi, itu mungkin masing-masing masyarakat yang dapat nilai. Tapi saya sejauh ini secara pribadi yang dapat saya lakukan itu tadi, selalu ingin berjuang untuk Lengkiti lebih baik, dan juga dapil kecamatan 6 kecamatan lainnya kan seperti itu. Kami menyadari, apalagi 2 tahun terakhir ini, seperti kita ketahui bersama, kita lagi dilanda pandemi, bukan saja Oku, ini bahkan dunia kan, ini menjadi satu halangan juga untuk kita merealisasikan aspirasi, perbaikan dan juga aspirasi kepada masyarakat tadi. Ada satu hal yang sangat luar biasa yang menjadi keluhan, yang hampir keluhan ini hampir gimana gitu kan. Salah satu infrastruktur yang sangat-sangat meresahkan ini terkait dengan jalan. Dan ini yang menjadi pemikiran kita, bahkan teman-teman yang satu dapil dengan saya kan, menjadi persoalan yang luar biasa sesungguhnya, bagaimana cara untuk memperbaiki kondisi jalan yang ada di Lengkiti. Namun sekali lagi, pandemi cukup mengganggu dari ikhtiar kita yang ingin memperbaiki hal tersebut kan. Kita tahu sendiri bahwa dalam 2 tahun terakhir ini APBD selalu refocusing, pengalihan, pengurangan dan segala macam, dan ini berdampak ke infrastruktur. Bukan saja dapil saya, tapi semua yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Seperti itu. Oke. Kak, di dapil 2 ini kan bukan hanya wilayah Lengkiti, Sosoh, ada juga di wilayah daerah Ulu ya? Betul. Ulu Ogan, Morajaya, Pengandonan, sama Sepidang Haji ya? Betul. Kenapa di beberapa periode pemilihan langsung ya, bukan nomor urut, yang jadi itu dari daerah kakak, kebanyakan? Itu kenapa tadi bisa gitu Kak? Ya. Jadi yang pertama mungkin kesungguhan kami kan, memang betul formasi kami kan 4. Iya. Formasi yang dari Sosoh Lengkiti ini kan, 5 sekarang kan formasi kami kan. Sekarang ini? Iya, formasi kami 5, artinya saya, Lady Patra, Pak Sodri Tario, Pak Kamal, Pak Zaplin kan, 5 kan, itu kan. Sisanya Pak Marjito, iya, Ibu Umi Hartati, Azuzandri, Mula Warman. Jadi 5 formasi dari Sosoh Lengkiti kan. Tapi sebelum menjawab, memang benar gak ya kebanyakan dari situ kan? Betul, untuk 2 periode terakhir betul. 2 periode, karena bertambah Pak Lady Patra kan, 2 periode terakhir. Untuk 3 periode kami alhamdulillah, saya, Pak Caplin, Pak Sodri, Pak Kamal ini tetap kan. Jadi bertambah Pak Lady Patra. Bukan karena mudah dan segala macam, tapi insya Allah mungkin
selain dari ikhtiar dan kepercayaan masyarakat, kami ini Pak, mungkin apa namanya, mungkin tidak boleh bisa dilepaskan dari nasib juga kan, Nasib ya. tadi. Tapi mungkin yang menjadi lebih komitmen kami untuk kebaikan dan untuk kemajuan Lekiti dan Sosoh dan Ulugan Ulugan Sembilan Ngaji Pengandona Morajaya, ini yang menjadi nilai plus. Kami mungkin bukan yang terbaik, tapi semangat kami mungkin masih bisa dikatakan lebih. Seperti itu. Ada Kak yang berusaha merobohkan posisi Kakak? Dalam kontestasi politik tentu semua punya cita-cita, semua punya keinginan, apalagi sekarang kan sistem pemilu sudah berapa periode ini suara terbanyak. Artinya yang mencalonkan satu partai pun juga tentu ingin dia yang terbanyak berikut kita kan. Kalau bahasa mau merobohkan Sudah kuat dari fondasi Kakak? sudah terkait ini kan, tapi namanya berkontestasi pada saat itu tentu kawan-kawan juga di bawah saya ada yang ingin berniat menang seperti itu kan, sama juga niatnya dengan kita ingin menang, namun Allah Subhanahu Wa Taala lah jadi penentu. Iya, benar. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih dengan masyarakat, dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya masih diberi kepercayaan untuk mengemban amanah 5 tahun sampai dengan 2024 yang akan datang. Berdasarkan pengalaman Kakak, Ya. itu amunisi menjadi nomor berapa sekarang? Dalam kancah politik mungkin seluruh orang tahu bahwa politik ini butuh kos, butuh biaya. Tapi pembiayaan politik mungkin relatif kan, karena kita juga butuh bantuan, butuh tangan yang banyak, butuh bantuan orang banyak. Di sini juga butuh tim, ada operasional, ya. Kalau bahasa Batu Rajo, uang galak nolong kita be sudah syukur alhamdulillah. Cuma niat hati tadi jangan berarti dio di posisi itu. Karena donian dewe nak balik ke dusun tuh minyak dewe. Belikan uang terokok pakai duit dia. Aku yang minta tolong. Kalau zolim aku. Nah paling sekedar mak itu pembiayaannya. Dibandingkan tadi pertanyaan tadi, amunisi dengan sosok atau tokoh itu nomor berapa menjadi kalau kos? Jadi mungkin beriringan, yang pasti karena suara terbanyak ini, pengenalan yang lebih penting lagi kan. Pengenalan, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Tak sayang jelas-jelas tidak dipilih, kira-kira kan main itu kan. Kalau itu. Nah jadi mungkin berbanding, artinya tingkat pengenalan ini diperlukan dengan seringnya kita bersosialisasi. Kalau kita bersosialisasi ya tahu kira-kira ini kan jelas biaya itu mengiringi seperti itu. Itulah kira-kira. Oke Kak, terakhir Kak, ke depan bagaimana nih Kak? Ke depan ini kan 2024 dekat lagi. Apakah Kakak akan bertahan di partai yang sama dan di daerah yang sama, atau mau meloncat atau bagaimana? Iya, insya Allah 2024 mudah-mudahan sekarang sehat, terus umur panjang, dapat menyelesaikan amanah. Tentu saya fokus dulu ke jabatan yang saya emban sekarang, karena berakhir 16 Agustus 2024. Ini kan masih 3 tahun. Hari ini pas ulang tahun yang kedua jabatan DPRD Oku. Adinda Wiwin. Karena ini tanggal 16 hari ini, bertepatan 16 Agustus 2019 kami dilantik kan, sampai periode 2000 sampai akhir masa jabatan 2024. Kalau per tanggal itu 16 Agustus 2024 itu berhabis masa jabatan. Untuk sekarang saya belum berani berandai-andai, tapi saya fokus dulu dengan pekerjaan ini, fokus dulu dengan PR yang masih banyak belum dapat direalisasikan, khususnya untuk dapil kan, untuk masyarakat Kabupaten Oku. Apa namanya, kita ingin berbuat yang lebih baik. Saya Bengawan Solo 2024 belum ada niatan untuk ke provinsi atau yang lain-lain. Jadi kami fokus ke menyelesaikan periode 2019-2024 ini dulu. Insya Allah nanti segalanya mengalir kan, seperti itu. Yang pasti sekarang saya ingin mohon doa kepada kita semua, utamanya masyarakat dapil kami. Kalaupun sekarang ada kekecewaan terkait dengan kondisi infrastruktur yang ada di Lekiti, memang untuk diketahui bahwa saya sengaja menyebut kami, Adinda, karena bukan saya sendiri kan. Ya, betul.
kami selalu berikhtiar. Tentu ikhtiar ini tidak bisa hanya ucapan mulut, tapi dengan bukti dan juga dengan kemampuan daerah, itu kan. Sekuat apa keinginan kami, sekuat apapun suara kami, kalau tidak ditopang dengan kemampuan keuangan daerah, maka semuanya menjadi hambar, kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan OKU, Indonesia, dunia terlepas dari pandemi yang sekarang sangat mengganggu kita semua, bahkan dalam segala lini kan semuanya menjadi terbatas. Ini insya Allah kita secepatnya normal kembali dan semua PR yang kami sebutkan tadi dapat terselesaikan dengan baik. Insya Allah kami dari Dapil 2 juga kompak selalu untuk masyarakat Dapil 2 dan Kabupaten Ogan Komering Ulu umumnya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yopi telah berbagi cerita, berbagi kisah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Yopi ini ada manfaat dan hikmahnya bagi sahabat-sahabat Berkesah semua berada. Ya, kita cukupkan Berkesah pada siang hari ini dan kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.